Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada saat ini mari kita melanjutkan pelajaran kita ke chapter 4 dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Kristen. Dan pada saat ini kita sudah sampai di chapter 4 dengan judul Riwayat Tokoh dalam Alkitab. Pada pelajaran pekan ini kita akan mempelajari riwayat-riwayat tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Bagaimana kehidupan mereka, bagaimana cara hidup mereka, apakah mereka hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, atau apakah ada dosa-dosa yang mereka lakukan, dan bagaimana atau apa yang mereka lakukan sehingga mereka kembali bernilai di dalam pemandangan Tuhan. Ini yang akan kita pelajari bersama-sama dan kita akan mendapatkan manfaat dari pelajaran ini. Baik, mari kita mulai. Tokoh-tokoh dalam Alkitab yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, beroleh kekuatan dalam kelemahan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab berisikan mengenai orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang terlibat di dalam sejarah Alkitab tersebut, ataupun sejarah penulisan akan Alkitab tersebut. Ada hal-hal yang mereka lakukan, hal-hal yang berkenan di mata Tuhan, ada pula hal-hal yang menyakiti akan hati Tuhan. Tetapi kalau kita melihat di dalam pelajaran ini, di awal pelajaran kita, di sana dikatakan bahwa tokoh-tokoh di dalam Alkitab mereka menaklukkan akan kerajaan-kerajaan. Mereka mengamalkan akan kebenaran. Mereka beroleh kekuatan di dalam kelemahan mereka. Dan kalau kita melihat semuanya ini bukan karena kekuatan mereka, ini bukan karena kehebatan mereka, tetapi ini oleh karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab adalah manusia yang berdosa sama seperti dengan kita, melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, tetapi Allah menggunakan mereka. Allah menggunakan manusia yang terbatas ini, sehingga bukan kekuatan manusia ini yang ditonjolkan, tetapi karena mereka digunakan oleh Tuhan, dan Tuhan menunjukkan akan kekuatannya di dalam kehidupan dari manusia ini, dengan tujuan supaya banyak orang yang melihat, dan banyak orang yang bertobat. Oke, sebagai seorang pendidik, riwayat hidup orang yang terkandung di dalam Alkitab itu sangatlah penting. Jadi berbicara mengenai pendidik, saya ini adalah seorang pendidik, guru, ataupun kalian mungkin akan menjadi, ketika ditamatkan, akan menjadi pendidik untuk mendidik orang lain. Pendidik itu bukan hanya guru saja, tetapi walaupun bekerja di mana saja, kita menjadi mentor untuk orang lain, ya kita itu adalah pendidik untuk orang lain. Atau kita ini adalah sedang mendidik akan orang lain. Dan kalau kita lihat di sini dikatakan bahwa riwayat hidup orang yang terkandung katanya di dalam Alkitab itu sangatlah penting. Berbicara mengenai pendidik, riwayat, asal-usul orang tersebut itu sangatlah penting untuk dilihat. Berbicara mengenai riwayat di dalam Alkitab, ini berbicara mengenai sejarah. Jadi, ketika kita mempelajari sejarah, baik itu di dalam Alkitab maupun sejarah gereja ataupun sejarah dunia, kita sedang berhubungan dengan orang, siapa-siapa yang terlibat pada waktu itu. Yang kedua adalah pada tahun berapa peristiwa itu terjadi, apa peristiwa yang terjadi, doktrin-doktrin apa atau pemahaman-pemahaman apa yang bermunculan pada waktu itu. Ketika kita mempelajari sejarah dilihat dari keempat sisi ini, banyak di antara kita yang merasa bosan oleh karena berbicara sejarah itu sudah pernah terjadi. Berbicara sejarah itu sudah lewat. Tetapi ketika kita melihat dari sisi yang lain, mari kita lihat dari sisi kita melihat apakah ada Allah di sana. Apakah Allah menuntun orang-orang di waktu yang sudah lewat? Apakah pelajaran yang bisa kita dapatkan dari tuntunan Allah yang Allah berikan itu kepada orang-orang di sepanjang sejarah? Sehingga ketika kita mempelajari sejarah itu tidak akan bosan, tetapi ada suatu hal yang positif yang kita bisa dapatkan bahwa Allah itu turut bekerja. Allah tidak pernah meninggalkan, Allah bersama-sama dengan manusia di sepanjang sejarah. Jadi Allah bersama-sama dengan mereka di sejarah mereka, demikian pula kalau Allah berada di sana, berarti Allah juga di dalam kehidupan kita, Allah bersama-sama dengan kita. Allah tidak meninggalkan kita. Dan Allah akan terus merancangkan yang terbaik di dalam kehidupan. Oleh sebabnya, mempelajari riwayat tokoh di dalam Alkitab, mempelajari akan sejarah ini sangatlah penting. Mengapa? Katanya karena riwayat hidup itu berbeda dengan yang lain. Kita bisa bandingkan kehidupan dari satu tokoh dengan tokoh yang lain, karena riwayat hidup ini benar-benar terjadi di dalam kehidupan. Sehingga ketika kita mempelajari akan pelajaran dari setiap tokoh di dalam Alkitab, kita bisa melihat bahwa ini benar-benar terjadi dan ini bisa kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan kita untuk kita terus setia, untuk kita terus berpegang teguh kepada Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita mempelajari sejarah, lihatlah bahwa Allah ada di sana dan Allah bersama-sama dengan kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, sama seperti dengan Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang sudah lewat kehidupan mereka yang ada di dalam sejarah.
Oke, teristimewa di dalam Alkitab. Tidak mungkin bagi pikiran yang fana untuk membuat tafsiran yang tepat dalam segala sesuatu mengenai pekerjaan orang lain dan tidak ada. Itulah sebabnya kita harus apa? Kita harus melihat ke sejarah sehingga kita bisa melihat akan kehidupan mereka seperti apa dan kita bisa mengambil akan kesimpulan dari kehidupan mereka, apakah kita akan menuruti akan kehidupan mereka yang setia kepada Tuhan ataupun ketika mereka tidak setia kepada Tuhan itu merupakan pelajaran kepada kita supaya kita tidak melakukan apa yang mereka lakukan yang melanggar akan perintah Tuhan. Oke, Dr. Al Purwahadiwardoyo dalam bukunya Moral dan Masalahnya di sana dikatakan juga mengakui bahwa hati nurani kita juga dapat keliru atau tumpul atau bahkan buta disebabkan karena kita adalah makhluk ciptaan yang tidak sempurna. Jadi kita adalah manusia yang tidak sempurna, kita memiliki keterbatasan, kita memiliki kekeliruan. Itulah sebabnya Dr. Purwahadiwardoyo ini mengatakan bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Itulah sebabnya hanya Allah yang tidak terbatas. Nah, ketika kita hubungkan ini dengan sejarah, kita melihat kehidupan dari para tokoh-tokoh di dalam Alkitab, kita bisa melihat bahwa kehidupan mereka juga keliru, kehidupan mereka juga katanya tumpul, bahkan kehidupan mereka ini buta, karena mereka juga diciptakan, ya tadinya sempurna, jatuh ke dalam dosa, sudah tidak sempurna lagi, sudah sama seperti dengan kita. Jadi ketika kita melihat kesetiaan dari Yakub, kesetiaan dari Elia, kesetiaan dari Musa, contohnya, atau Daud, kita bisa juga mengatakan bahwa saya bisa setia sama seperti dengan mereka, karena mereka juga adalah manusia yang terbatas, manusia yang penuh dengan dosa, dan mereka tetap setia kepada Tuhan. Demikian mereka, begitu pula dengan saya. Saya juga bisa jadi seperti itu. Terus sebabnya dia katakan, lebih lanjut di sana dikatakan bahwa hanya Allah yang dapat membaca hati, hanya Allah yang dapat melihat motif dan kegiatan yang bersifat rahasia di dalam kehidupan manusia. Dia dapat melukiskan tabiat dengan tepat dan benar atau memberikan gambaran yang tepat mengenai kehidupan manusia. Dalam firman Allah saja terdapat penggambaran yang demikian. Tidak ada kebenaran yang lebih jelas yang diungkapkan Alkitab daripada apa yang kita perbuat adalah buah-buah pikiran dan perbuatan kita sendiri. Jadi, di sini dinyatakan bahwa hanya Allah yang dapat membaca hati, ya, hanya Allah yang dapat melihat akan motif dari manusia. Itulah sebabnya katanya Allah memberikan gambaran mengenai kehidupan manusia ini. Bagaimana caranya kita bisa melihat akan gambaran dari kehidupan manusia ini? Kita bisa lihat itu di dalam firman Tuhan. Dan pada saat ini kita akan mempelajari bersama-sama. Melalui firman Tuhan, kita bisa melihat akan kehidupan dari orang-orang yang ada di dalam Alkitab, yang sudah dituliskan di dalam Alkitab, bagaimana kehidupan mereka, dan apa pelajaran yang bisa kita tarik di dalam kehidupan mereka tersebut. Apakah pelajaran yang positif atau pelajaran yang negatif, kita akan lihat bersama-sama. Demikian kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Amsal 26 ayat 2. Firman Tuhan, katakanlah berbahagialah orang benar, celakalah orang fasik. Malapetaka akan menimpanya sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatan sendiri. Yesaya 3 ayat 10 dan 11. Dengarlah hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka. Kepada siapa? Kepada manusia. Kenapa sampai dikatakan seperti ini ayat-ayatnya? Oleh karena cara hidup mereka, oleh karena kehidupan mereka yang tidak setia kepada Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan, di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab berisikan juga sejarah-sejarah kehidupan dari manusia. Dan di dalam firman, ketika kita melihat ada kata celakalah, terkutuklah, ini ditujukan kepada siapa? Kepada manusia yang tidak setia kepada Tuhan. Dari mana kita bisa melihat manusia yang tidak setia kepada Tuhan? Dari kehidupan mereka yang sudah lewat, yang sudah tercatat di dalam Alkitab. Tetapi ada juga ayat yang menyatakan diberkatilah mereka, Allah memberkati akan bangsa ini, Allah memberkati akan orang ini. Di mana kita bisa lihat? Di dalam Alkitab. Oleh karena hal-hal yang positif, hal-hal yang berkenan di mata Tuhan, itulah yang mereka lakukan. Dan kita akan pelajari bersama-sama ini. Oke, sungguh dahsyat kebenaran ini dan harus dicamkan dalam-dalam. Setiap perbuatan mendatangkan reaksi kepada si pelaku. Dan kita akan lihat bersama-sama di dalam pelajaran kita ini, ada oknum-oknum, ada banyak oknum di dalam Alkitab yang dicatat, tetapi kita hanya memilih, ada beberapa saja jadi pelajaran kepada kita, bahwa ternyata kita harus setia kepada Tuhan. Oleh karena kalau tidak setia kepada Tuhan, sebagaimana contoh si A ini mendapatkan celaka, mendapatkan malu, mendapatkan kutuk oleh karena perbuatan yang dia lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ataupun si B ini oleh karena perbuatan yang baik, dia menolong akan orang lain sehingga dia diberkati oleh Tuhan. Kita akan melihat bersama-sama. Orang harus mengetahui bahwa kejahatan yang mendatangkan kutuk atas kehidupannya merupakan buah penaburannya sendiri.
Namun meskipun demikian kita bukannya tidak mempunyai harapan. Melalui cerita-cerita di dalam sejarah, kita akan melihat bahwa ada banyak kejahatan yang didatangkan oleh diri sendiri dan mendapatkan pembalasannya atau mendapatkan kutuk oleh karena perbuatannya sendiri. Tetapi Allah tidak meninggalkan akan orang tersebut. Di tengah-tengah kesesakan yang yang mereka alami, Allah memberikan jalan keluar. Allah memberikan solusi. Allah menginginkan supaya orang itu selamat. Nah, kita akan mempelajari bersama-sama mengenai hal ini. Oke, mari kita mulai. Yakub. Untuk mendapatkan hak kesulungan yang sudah menjadi miliknya melalui janji Allah, Yakub menempuh jalan muslihat dan ia menyabit tuayannya dalam kebencian saudaranya. Kita tahu bersama mengenai cerita Esau dan Yakub, anak dari Ishak ini. Yakub sangat dikasihi oleh ibunya, sedangkan itulah sebabnya oleh karena anak-anak kesayangan masing-masing oleh orang tua, oleh ayah dan ibunya, sehingga ada hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Nah, kita tahu bersama mengenai hak kesulungan ini. Ketika ayahnya Ishak sudah tua, sudah uzur, hampir mendekati akan ajal hidupnya, dia hendak memberkati akan Esau untuk mendapatkan hak kesulungan kepada Esau, karena Esau ini adalah seorang pemburu, atau carilah hewan, burulah hewan tersebut, lalu olahlah itu menjadi makanan, dan setelah itu bawa ke saya makan dan saya akan memberkati. Itu yang dikatakan Ishak kepada Esau. Dan ketika dikatakan seperti itu, istri dari Ishak, si Ribka ini, dia mendengarkan akan percakapan antara ayah dan anak ini. Lalu dia katakan, kenapa harus ke Esau? Lebih baik ke Yakub. Dan dia buat sedemikian rupa, dia buat hal-hal yang membuat seakan-akan bahwa Yakub ini adalah Esau. Dipotonglah domba, ditaruhlah bulu-bulu domba di Yakub, oleh karena Esau itu berbulu, lalu diolahlah makanan yang enak diberikan kepada ayahnya Ishak, dan pada akhirnya Yakub hendak diberkati. Lalu kita tahu bersama akan ceritanya, walaupun Ishak menaruh keraguan terhadap apakah ini Yakub atau tidak, tetapi pada akhirnya dia memberkati akan Yakub. Dan setelah itu Esau datang dengan makanannya dengan harapan supaya dia diberkati, dan pada akhirnya dia tidak diberkati ataupun tidak mendapatkan akan hak kesulungan tersebut, hanya diberkati sisa dari berkat yang sudah diberikan kepada Yakub. Dan ini sangat mengecewakan akan hati dari Esau, dan dia sangat dendam kepada Yakub. Dan Yakub apa yang dia lakukan? Oleh karena perbuatannya ini, dia harus keluar dari rumahnya, dia harus pergi ke tempat yang sangat jauh di rumah pamannya Laban. Dan kalau kita melihat efek dari perbuatan dari Yakub ini, perbuatan dari putra-putranya, kita tahu bersama ada 12 anak dari Yakub, Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Sebulon, Yusuf, Benyamin, ada Dina perempuan. Kita tahu bersama mengenai cerita Yusuf. Kita belum akan membahas itu di sini. Oleh karena perbuatan putra-putranya, sehingga Yakub harus menanggung akan sakit hati yang sangat lama. Tetapi kita belum sampai di situ. Jadi kita lihat dulu ini. Selama 20 tahun ia berdiri di dalam penipuan dan akhirnya terpaksa mencari perlindungan dengan melarikan diri. Dan ia menyabit tuayan yang kedua tatkala kejahatan dari tabiatnya sendiri tampak muncul dalam putra-putranya. Semuanya itu sebuah gambaran yang amat benar mengenai pembalasan dari kehidupan manusia. Jadi ada sebab akibat. Kita tahu bersama mengenai kehidupan dari Yakub ini. Rasa bersalahnya sangat luar biasa oleh karena dia sudah membohongi akan ayahnya, dia sudah membohongi akan Esau, bukan haknya dia ambil, dan pada akhirnya sebagai akibat dari hukuman yang dilakukan oleh Yakub ini sampai akhir dari kehidupan Yakub, dia tidak bertemu lagi dengan ibunya. Itu merupakan akibat dari perbuatan dosa yang mereka lakukan. Mereka tidak bertemu lagi kembali.